Baru Cleon yang gue kenal dan akhirnya Cleon yang melanjutkan. Iya. Apa yang lu lihat dari Cleon yang lu rasa, oh dia adalah suksesor gue? Ada tembakan yang terasa normal untuk Joe Brainkey seperti biasa. This is the normal life for Joe Brainkey untuk selalu ngepres siapapun musuh-musuh yang dia lihat. Satu nyawa kembali nampaknya akan melayang di match kita kali ini. Walaupun memang Joe Brainkey juga berada dalam ancaman karena far shot. Mengejar juga menuju ke posisi yang sama. Aka Gold dijepit dari Pandung, dijepit juga dari sisi pemain RV. Membuat Aka Gold kayaknya harus sedikit merubah sisi dari mereka. Bagaimana caranya mereka bertahan di fight yang tidak mudah untuk dimenangkan. Dan ya, hilang semua pemain dari Aka Gold. Sulit memang, tidak terbuka. Bisa dibilang jalurnya agak sedikit rapat. Namun akhirnya kita melihat adanya beberapa tembakan yang sudah mulai dibuka oleh Glue. 3 pemain masuk ke perangkap yang sudah di set up oleh Glue. Nah kalau dia knockdown akan sulit untuk bisa diselamatkan. Gimana dari Glue? Sudah akan mencari pemain terakhir dari The Helix Batman yang ada di bagian dalam. Terpancing oleh granat dan rata. Akhirnya kita melihat Glue meratakan satu squad. Lemparan utility sudah terjadi di sana. Bahkan lebih dalam damage yang diberikan oleh Da Costa menuju ke Boboho. Dilempar kembali Boboho ingin mendapatkan satu knockdown. Justru nampaknya knockdown lebih dekat. Bisa diambil lebih dahulu oleh Zenox karena saat ini sudah ada satu knockdown untuk SLI. Tapi Zenox juga mengalami hal yang sama. Tembakan demi tembakan akan terjadi di saat zona juga akan menutup dengan sempurna. Dan kalau kita lihat Zenox kembali kehilangan pemain mereka dan menjadi confirm elimination satu persatu pemain-pemain Zenox oleh SLI. Zenox kewalahan menghadapi 4 pemain Stavin. Namun memang Blue Zone juga tidak menjadi teman mereka. Sudah mulai dipaksakan untuk bergerak maju. Tapi kali ini ada satpam zona yakni Red Villains yang benar-benar menjadi tokoh antagonis. Akankah sukses? Granatnya Uno. Connect-nya menuju ke Boboho. Akan langsung dieksekusi. Tapi Stavin, 2 pemain sisanya, mereka tarik mundur. Mereka tidak mau melawan. Ganyang sudah langsung jalan saja meninggalkan Abyss seorang diri di bagian belakang. Distrupatnya juga tidak masuk ke dalam zona. Biarkan RV melakukan looting-looting. Sementara SLI akan masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Namun pada akhirnya tetap saja bertemu dengan Zenox. Memang jodoh gak kemana. Dilanjutkan fight antara Zenox dan juga SLI. Lemparan granat akan terjadi. 2 granat menuju ke Abyss. Namun Abyss masuk dan langsung dihajar oleh 2 pemain Zenox. Gile, kagak ketok pintu, kagak assalamualaikum. Langsung dihantam. Tapi Rock ada Dewa United. Tapi yang lebih dekat adalah Alter Ego menuju ke arah Kanza. Rosemary belum touchdown, namun mereka atau dia sudah low duluan dan membuat Rosemary perlu melakukan healing terlebih dahulu. Ini akan makan waktu, ini akan membuat push yang dilakukan oleh Alter Ego hanya memainkan 3 pemainnya. Sementara Rosemary akan tertinggal di belakang, namun granat akan berbahaya. Granat menuju ke posisi dari Snape. Di trap oleh 2 granat membuat Snape tidak bisa kemana-mana. Scotty akan memberikan sebuah follow up nades-nya menuju ke arah bagian dalam. Tapi ada usaha revive yang dilakukan di bagian lantai atas. Rosemary half HP bar. Namun Rosemary bisa mendapatkan seorang Pelko. Tapi pada akhirnya trading terjadi satu persatu pemain Alter Ego down. Dan di mana dari Keep Fly Kanza sudah mulai menguasai apartemen ini. Keep Fly Kanza membuat Alter Ego kesulitan. Membuat Alter Ego akan terjadi deadlock di area atas. Tembakan dilakukan. Step tumbang lagi untuk kesekian kalinya. Dan Alter Ego hanya mengandalkan satu pemain di ujung sana. Revive akan terjadi mungkin. Namun saat ini Moana akan memfokuskan untuk melakukan healing terlebih dahulu. Moana adalah pemain yang juga berada di Alter Ego. Sisa pemain dan kita melihat Alter Ego gagal beli martabak di Kalibata. Alter Ego nabrak Alter Ego yang rata. Paling penting ketika kita fight initiate ya. Tadi terlihat kalau misalnya Alter Ego duluan yang initiate, first contact-nya harus bisa menang. Kalau first contact kalah ya ini yang bakal terjadi. Ya, Alter Ego akhirnya gagal untuk bisa memenangkan duel menuju ke Keep Fly Kanza dan membuat Alter Ego lagi-lagi harus kehilangan satu momen untuk mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner. Kita menuju ke fight lainnya karena memang tidak berhenti fight di Alter Ego dan juga Kanza saja. Masih banyak tim-tim yang berseteru, masih banyak tim yang saling berdekatan. Salah satunya adalah No Mercy dari Nightmare yang akan menghadapi salah satu tim. Entah dari mana tembakan tersebut terjadi karena No Mercy tiba-tiba terkena 2 peluru tadi. Kembali datang ke bawah. Hanskill terlalu terburu-buru dia. Tanpa adanya pemain lain yang membantu, Hanskill tumbang. Revive akan memakan waktu dan No Mercy tetap menjaga di posisinya. Ternyata Hans For You tidak berada di posisi fight terjadi. Hans For You ada di posisi yang cukup jauh.
Hans For You mungkin tadi niatnya mau nge-backup dari bagian kejauhan, tapi ternyata angle tidak terbuka, angle tidak bisa dimainkan oleh Hans For You. Bahkan datang pemain-pemain dari Keep Fly Kanza mendekat menuju ke arah Hans For You. Pelko akan melakukan beberapa setup terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dia nge-screening seluruh rumah yang ada Hans For You-nya. Dan sama halnya juga dengan Hans For You sebagai pemain terakhir diharapkan bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Wojciech. Tapi masalahnya rumah ini, compound ini tidak masuk ke dalam majority zona. Ada probability zonanya bakal mengerucut ke arah bagian bawah, namun satu granat dilemparkan oleh seorang Moana. Tidak matang, tidak masuk juga ke ruangan dari Hans For You. Hans For You akan vaulting ke arah bagian luar, menghindari utilities-utilities yang sudah dibangun. Bagaimana caranya Hans For You bisa selamat? Ini akan kita saksikan seperti apa aksinya. Dan harus pintar untuk mengambil satu momen ya sebenarnya Keep Fly Kanza, karena mereka sadar betul zona yang tidak menguntungkan untuk tim mereka, maka kendaraan diperlukan untuk langsung menuju ke area dalam dari zona. Namun satu pemain sudah ketahuan di mana posisinya. Hans For You akan diincar. Hans For You mendapatkan satu pemain. Hans For You mencari yang kedua. Hans For You mendapatkan yang kedua, dan ini akan menjadi satu knock in didapatkan oleh Hans For You. Masih ada satu momen reload terlebih dahulu menuju shotgunnya, tapi keburu masuk, diganti kembali. Gagal sayangnya, andaikan itu menggunakan shotgun mungkin sudah selesai. Akan langsung menjadi klip juga untuk Hans For You, tapi datang orang ketiga kali ini, No Mercy. Berharap dia selamat dan untungnya ada Hexas. Tuju kita ke posisi dari Pak Guru Rocky yang harus bisa masuk ke dalam zona duluan. Ini adalah satu PR yang tidak mudah dikerjakan, karena kalau kita lihat baginya sayangnya yang hilang adalah roda belakang ya. Andaikan roda depan masih bisa melaju dengan cepat, dan terlalu mudah untuk bisa di-end dengan cara seperti yang diambil oleh Pak Guru Rocky tadi, terspot oleh Dewa United dan pulang menuju ke lobby. Ya, sudah tidak ada jalan lain memang tadi untuk Pak Guru Rocky. Satu-satunya jalan adalah ya udah maksain aja apa yang dia miliki dengan resources terbatas. Namun Okta, tetanggaan begini sih gemes banget loh. Persis di bawah Okta itu ada Lynx, dan Sanju seperti mendepan informasi akan dilontarkan granat pertama menuju ke arah bagian depan. Leleboy masih mendapatkan cover kotak kecil, dan ada sebuah overcraft yang bisa dimanfaatkan untuk terus ngepres pemain dari Dewa United. Apta tertangkap. Leleboy dan Arkral mau kemana? Tempat kontainer ini tricky sekali, untuk melakukan backup akan sulit sekali kalau tidak persis di belakangnya. Boom sabar sekali, dari tadi mereka tidak melakukan sebuah fight, tidak melibatkan diri dari peperangan yang cukup banyak berada di sekitarnya, di kontainer, terus menahan diri, dan pada akhirnya Boom keluar untuk menyerang, dan ini adalah momennya yang akan diambil oleh para pemain-pemain Boom. Dia terlebih dahulu satu player dan berhasil, namun hati-hati. Jangan sampai ada tembakan yang datang dari arah yang cukup jauh, karena memang bisa terspot dengan begitu mudah area kontainer yang sedang dikuasai oleh para pemain Boom. Dengan Boom melakukan tembakan, maka Dewa United mengetahui Boom akan datang menuju ke arahnya. Akral sedang mempersiapkan dengan JS9. Harus dapat satu knockdown ini Akral, tapi Akral dapatkan satu. Untuk yang kedua saya ragu, dan ya yang kedua tidak berhasil didapatkan. Pemain secara bersamaan. Boom, sedari tadi kalau kita lihat movementnya ya udah bareng terus. Stick together terus. Mereka nggak ninggalin siapapun untuk split. Mereka nggak nyisain siapapun di bagian belakang. Bahkan saat ini mereka berbondong-bondong masuk ke dalam gudang. Akhirnya kita melihat adanya interaksi antara Pandum dan Nightmare di bagian belakang. Sepertinya sudah mulai down satu pemain Nightmare, tapi Boom sudah punya inisiasi untuk nge-screening tempat yang ada glue-nya. Kelihatan di depan salahnya Sanju. HP bar-nya tipis banget, pada akhirnya berhasil untuk di-trading oleh pemain glue. Leon, last man standing dari glue, akan mengokang granat. Satu granat akankah connect menuju ke arah pemain-pemain dari Boom, dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Kuping dengung saja, dan granat yang kedua, granat yang terakhir dari Leon. Akankah connect? Ternyata berhasil. Okta down. Tapi Leon terbakar! Dan sayangnya Leon harus terkena kobaran api dari molotov yang dilemparkan oleh Boom tadi. Dari tadi dihantui oleh Nightmare, akhirnya dia bisa menghapuskan mimpi buruknya. Tapi mimpi buruk baru ada di depan Pandum. Menuju ke momen terakhir kita, karena Pandum saat ini harus menyelesaikan fight menuju ke Mekjo. Dua tim yang sama-sama memfokuskan pandangannya ke arah Nightmare. Nightmare sudah berhasil dipulangkan, tidak jadi mimpi buruk untuk Pandum, tidak jadi mimpi buruk bagi tim Mekjo. Namun Pandum dan Mekjo harus saling berhadapan satu sama lain. Mekjo punya keunggulan jumlah player 2 kali lipat, karena Mekjo punya 4 pemain, sementara Pandum hanya menyisakan 2 pemainnya saja. Namun satu granat ini berbahaya untuk 2 pemain yang ada di bawah, akan meledak. Gagal, granat tersebut menjadikan sebuah knockdown.
Masih dicoba kembali, granat percobaan berikutnya. Pelan-pelan tapi pasti Leon DZ sudah mulai mendekat menuju ke arah dua pemain dari Maekjo. Ada Deo dan juga Herlings, namun granat yang ini akan berbahaya. Leon DZ berhasil membuat dua pemain Maekjo down dan hanya menyisakan dua yang terakhir di bagian belakang. Dan ini membuat keadaannya kembali berimbang. Seperti yang saya katakan, mau tidak mau Pandum harus menghadapi Maekjo dan mereka perlu untuk menghabisi dua pemain dahulu dari Maekjo tanpa adanya knockdown. Berhasil dikerjakan tugasnya dengan begitu luar biasa oleh sang juara bertahan PMPL. Namun hati-hati Pandum, angle-nya akan terbuka dari sisi Boom saat granat dilontarkan. Dekat sekali granatnya dengan Leon DZ, ternyata masih ada jarak. Tembakan diberikan Leon DZ, membabi buta, namun Notren lah yang men-spot posisi dari Pandum. Maekjo juga kesulitan, didorong oleh Blue Zone. Akan lari kembali saat ini, disapu dan Notren yang mengambil keuntungan. Walaupun Pandum juga bisa ditangkap oleh Notren. Semuanya dilihat oleh Notren, tinggal milih mau nyolek yang mana kelihatan dia akan coba tembak, tapi ternyata Dipsy, pemain terakhir dari Pandum, selamat dan Maekjo diratakan. Namun memang takdir untuk Pandum pulang sudah dicatat sedari tadi, membuat pada akhirnya dua tim terakhir hanya ada Boom Esports dan juga ARPM. ARPM tahu betul cara mereka bisa sampai ke late game dan mereka adalah tim yang berhasil memainkan late game dengan begitu luar biasa. Namun Boom yang bersabar dari tadi, ini adalah buah dari kesabaran. Pemain-pemain Boom menunggu di kontainer. Mereka sedang memetik buah kesabaran tersebut. Satu knockdown dirasakan oleh ARPM, membuat ARPM terjepit dan membuat Boom maksud saya akan langsung menggila dengan mendapatkan satu yang terakhir. Diincar, selesai sudah. Boom mendapatkan winner chicken dinner. Ini adalah winner chicken dinner kedua yang didapatkan oleh Boom selama mereka berlaga di 2026 PMPL ID Fall. Dan